Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gua ngebahas Axio Pongo 7 lagi. Tapi kali ini Axio Pongo 7-nya udah gua modifikasi sesuai janji gua, yaitu soal 3000 likes di video tersebut. Dan videonya saat gua syuting ini udah tembus 7000 lebih likes-nya. Jadi memang cukup panjang perjalanan untuk memodifikasi laptop yang satu ini, karena tentu waktu yang dibutuhkan memang nggak bisa 1 hari atau 2 hari. Jadi buat yang nagih-nagihin mulu, bersabarlah ya. Tentunya gue bakalan ceritain secara lengkap analisis beserta bagaimana gue memodifikasi laptop ini. Tapi disclaimer dulu untuk yang nonton video ini bahwa modifikasi Axio Pongo 7 beserta tuningnya ini gue lakuin itu memang untuk mengapresiasi Axio sebetulnya sebagai brand lokal yang menghadirkan laptop gaming di Indonesia. Jadi ini bukan mengolok-olok brand lokal sebetulnya, tapi justru ini adalah video yang spesial untuk Axio karena gue pingin memberikan feedback gue biar Axio juga bisa lebih improve lagi. Jadi bukan cuma sekedar ada hype-nya ini laptop, habis itu gue hura-hura kesenangan ada gaming laptop di Indonesia. Tapi justru ini adalah sesuatu yang spesial menurut gue, jadi gue harus kasih apresiasi lebih. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, untuk modifikasi ini, yang gue lakuin ini pengennya modifikasi dan tuningnya mendekati skenario penggunaan out of the box. Jadi memang yang gue lakuin di sini gak ada yang ekstrim-ekstrim, gak ada yang aneh-aneh. Jadi buat kalian yang bilang kenapa nggak dibuka aja bagian bawahnya, kenapa nggak dibikin bolongan gede aja atau ditambahin cooling apalah dan segala macam, gue memang nggak ngelakuin itu karena gue pingin menggunakan skenario penggunaan yang memang sedekat mungkin dengan kita membeli sebuah laptop out of the box lalu kita pakai di atas meja ataupun di atas deskmat seperti ini. Jadi semoga kalian mengerti hal-hal tersebut ya, dan kalau gitu gue akan langsung mulai menceritakan untuk modifikasi Axio Pongo 7 ini. Yang gue lakuin dari Axio Pongo 7 ini adalah melubangi grill atau garis-garis di bagian cover bawahnya. Tapi yang gue lubangin di bagian bawahnya ini nggak semuanya ya. Jadi hanya beberapa grill atau garis-garis aja yang menurut gue memang efektif sebagai intake. Jadi untuk beberapa grill itu memang menurut gue kurang efektif aja apabila gue lubangin semua. Terutama yang kalau tembus itu dia cuma kelihatan PCB yang nggak ada isinya sama sekali. Atau cuma sekedar isinya M.2 doang. Atau slot SATA yang memang masih nganggur. Jadi itu masih gue diemin. Jadi yang gue lubangin di sini adalah bagian grill untuk intake CPU yang memang ada sebagian yang tertutup di bagian blower fan-nya, tapi itu cuma sedikit aja kayak setengah garis gitu, ada beberapa. Lalu juga di bagian intake GPU yang dimana intake untuk blower GPU-nya ini itu memang hampir tertutup semua. Jadi untuk area di sebelah situ semuanya gue lubangin garis-garisnya. Jadi belum rapi-rapi banget sih sebetulnya ngegaris-garisinnya, tapi ya gua rasa itu udah cukup lah. Nah, gua ngelubanginnya pakai apa? Pertama kali gua tentu melakukan trial and error terlebih dahulu untuk ngelubanginnya. Jadi ada bagian garis atau grill yang memang menurut gua akan useless. Jadinya itu sebagai bahan eksperimen gua. Pertama gua ngelubanginnya itu pakai alat solder yang matanya itu diganti dengan mata seperti mata pisau kayak gitu. Nah, itu kan dipanasin berarti pisaunya ya. Dan gue ngegarisin di laptop itu, tapi itu hasilnya lumer kemana-mana dan jadi nggak rapih banget. Ini disebabkan karena cover bagian bawahnya itu ada lapisan semacam kayak logam atau lempengannya gitu, kayak semacam seng. Jadi ketika dia kena panas, dia bakalan luber kemana-mana dan ngerapihinnya bakalan jadi jauh lebih sulit lagi. Bakalan amburadul deh, makanya kalian bisa lihat di bagian bawahnya itu ada lubang yang memang agak gede, itu hasil udah gue rapihin lagi sebetulnya, dan itu adalah hasil eksperimen gue. Selebihnya akhirnya gue menggunakan mini grinder, meskipun di sini garisnya benar-benar tipis banget, tapi dengan mini grinder ini gue udah coba sangat-sangat berhati-hati sehingga gue bisa mendapatkan garis yang cukup oke lah, meskipun yang sebetulnya nggak rapi-rapi banget. Kalau misalkan mau jadinya halus sih sebetulnya diamplas lagi dengan amplas halus, tapi gue belum melakukan itu karena udah ditagih-tagih sama kalian untuk konten laptop Axio Pongo yang udah dimodifikasi ini. Lalu selain soal grill yang memang dilubangin di bagian-bagian tertentu, gue juga mengganti thermal paste dengan thermal paste baru pastinya ya.
Nah, untuk CPU gue masih menggunakan Kingpin KPX. Sementara untuk GPU-nya itu gue menggunakan Liquid Metal ya. Nah, kenapa CPU-nya nggak menggunakan Liquid Metal? Ini dikarenakan CPU yang digunakan adalah CPU desktop. Buat yang belum tahu, untuk CPU desktop, apabila kalian mau menggunakan Liquid Metal, kalian perlu mencabut heat spreader-nya terlebih dahulu sehingga kalian bisa ngelihat die CPU yang ada di dalamnya. Nah, yang di bagian dalamnya itu baru yang dipasangin Liquid Metal. Habis itu baru ditutup lagi dan di bagian atasnya tetap menggunakan thermal paste. Gitu. Jadi sebetulnya bukan berarti nggak bisa, tapi tidak efektif apabila kalian menggunakan CPU desktop lalu langsung taruh Liquid Metal di bagian atasnya. Nah, yang direct die itu adalah di bagian GPU. Maka dari itu di GPU-nya gua menggunakan Liquid Metal. Dan buat yang nanya itu bahaya apa enggak gitu pakai Liquid Metal? Enggak kok, udah banyak laptop gaming zaman sekarang justru yang bawaan pabriknya udah menggunakan Liquid Metal dari sananya. Laptop gue juga dari tahun 2018 sampai sekarang itu gue masih punya ROG yang lama, udah gue ganti dengan Liquid Metal dan masih dipakai sama si Tio sampai sekarang tuh ya. Jadi untuk Liquid Metal ini sebetulnya kalian tidak direkomendasikan apabila coolingnya itu surface-nya adalah aluminium. Dan itu sebetulnya udah dikasih di buku petunjuk atau di kertas petunjuk apabila kalian membeli Liquid Metal. Jadi untuk penggunaan heat pipe yang memang itu dia base-nya copper atau chamber, itu kalian bisa menggunakan Liquid Metal. Tapi berhati-hati aja, penggunaan Liquid Metal nggak bisa terlalu banyak apalagi sampai luber. Pakai yang tipis-tipis aja. Begitu pula pakai thermal paste sebetulnya. Pakai thermal paste juga nggak usah terlalu begitu banyak dan direkomendasiin untuk diratain ya. Oke, kurang lebih segitu modifikasi yang gue lakuin. Selebihnya gue akan menjelaskan untuk tuning di bagian dalam laptopnya. Jadi udah bukan modifikasi hardware-nya lagi, tapi kita ngomongin di bagian software. Untuk CPU, ini gue tuning menggunakan Intel XTU. Gue bukan pingin melakukan undervolting di laptop ini, melainkan gue men-setting power limitnya. Saat pertama kali gue menggunakan Intel XTU di laptop ini memang nggak bisa dibuka, tapi kalian bisa disable core isolation pada Windows. Kalian search aja di search bar, kalian tinggal disable lalu restart laptop. Nanti kalian bisa buka Intel XTU-nya. Tapi yang bisa kalian atur hanya power limit 1, power limit 2, beserta time turbonya aja. Dan itu menurut gue masih bisa dilakuin oleh gue. Karena dengan menurunkan power limit dan juga time dari turbonya, ini harapannya laptop bisa jalan jauh lebih adem dan juga jauh lebih konsisten. Berharap lebih kenceng tentu enggak, karena skenario settingnya dan juga thermal paste-nya masih menggunakan thermal paste yang sama, masih menggunakan cooling yang sama, cuma beda beberapa grill aja yang memang udah dilubangin. Untuk power limit 1 dari CPU-nya, gue set di angka 90 watt. Lalu untuk power limit 2 atau turbonya itu gue set di angka 120 watt dengan time di angka 28 detik. Apabila kalian menggunakan mode performance, sebetulnya laptop ini udah berjalan di level PL1 80 watt dan PL2-nya di 150 watt. Itu yang menyebabkan laptop ini mempunyai temperatur yang sangat-sangat tinggi di 100 derajat Celcius, dan maka dari itu ketika masuk ke PL1 clock speednya udah sangat-sangat naik turun karena temperaturnya masih ada di level yang tinggi dan menyebabkan performance-nya jadi nggak konsisten. Dengan setting gua tersebut di Intel XTU, harapannya laptop ini tentu untuk CPU performance-nya bakalan jadi jauh lebih konsisten dan lebih adem, bukan lebih kenceng sekali lagi. Dan sebelum menggunakan tuning Intel XTU ini, pastikan juga kalian udah menggunakan mode performance pada control center-nya, karena apabila kalian menggunakan mode quiet atau menggunakan mode default, tentu kalian nggak bisa mencapai power limit yang tinggi, karena memang batas atasnya aja udah rendah. Oke, selanjutnya adalah tuning GPU. Untuk tuning GPU-nya ini gue menggunakan MSI Afterburner, dan di sini yang gue lakuin adalah undervolting. Untuk RTX 3070-nya sebelumnya gue melakukan analisa bahwa GPU-nya itu ketika load dia akan bermain di sekitar 755 mV sampai dengan 800-an mV dengan clock speed sekitar 1400 sampai dengan 1500 MHz. Dan gue coba mengoptimalkan GPU-nya melalui MSI Afterburner. Gue menggunakan curve dan bermain di sekitar 0,755 atau 755 mV sampai dengan 775 mV dengan clock speed sekitar 1500-an MHz gitu. Harapannya GPU-nya selain jauh lebih adem juga tentu jauh lebih konsisten. Dengan konsistennya performance juga harapannya performance in-game-nya jadi naik.
Untuk skenario pengujiannya juga gua melakukan 2 skenario di sini. Yang pertama itu adalah menggunakan stand-in laptop. Jadi gua nggak menggunakan vakum ataupun menggunakan cooling pad, tapi hanya gua angkat aja menggunakan stand di sini. Karena kalau menggunakan cooling pad, bisa aja cooling pad kita berbeda-beda. Jadi gua akan bermain dengan ambience temperature. Sementara untuk skenario pengujian selanjutnya itu menggunakan alas dashmat. Ini adalah untuk worst case skenario-nya seperti apa apabila alasnya itu memang terlalu padat. Dan untuk ambience temperaturnya di 2 pengujian ini, gue menggunakan ambience temperatur kurang lebih rata-rata sekitar 26 derajat Celcius. Dan tentu hasil dari analisanya ini bakalan gue bandingin dengan hasil benchmark pada saat pembahasan dan juga analisisnya dari video gue kemarin. Jadi kita langsung lihat aja untuk hasilnya ini seperti apa. Oke, kita langsung aja lihat konsistensi performance-nya melalui Cinebench R23 10 kali running. Di running pertama ini kalian bisa lihat kalau laptopnya dalam mode default memang mendapatkan skor yang lebih tinggi. Wajar karena CPU-nya memiliki turbo power limit yang lebih tinggi di 150 watt. Tapi kalau kalian perhatiin running keempat dan juga berikutnya sampai running ke-10, performance laptopnya saat udah di mode baik itu menggunakan stand ataupun enggak, jauh lebih konsisten. Kalau kalian lihat bar yang biru itu skornya udah naik turun banget, bahkan sampai menyentuh 9000 kecil. Tapi ketika udah di modding, laptop ini bisa bertahan sekitar 9500 sampai dengan 9600 untuk multi-core skornya. Gue cek juga di sini untuk log clock speednya, ini gue langsung kasih chartnya melalui log viewer dari HW Info langsung. Untuk yang merah itu adalah yang default, untuk yang hijau itu adalah menggunakan dashmat, sementara yang biru itu menggunakan stand-in laptop. Kalian bisa lihat kalau clock speednya untuk default itu saat awal-awal memang lebih tinggi, tapi ketika dia udah berjalan kesana-sananya selama kurang lebih sekitar 20 menit, clock speed jauh lebih konsisten apabila laptopnya itu diangkat dan udah di modding. Clock speed all-core-nya jauh lebih tinggi, dan apabila kalian menggunakan alas seperti dashmat sekalipun sebetulnya masih tetap lebih baik daripada laptopnya sebelum di modding, karena kalian bisa lihat garisnya itu nggak terlalu compang-camping seperti waktu laptopnya belum di modding sama sekali. Dan berikut ini adalah log untuk powernya ketika dia lagi ngejalanin stress test Cinebench selama kurang lebih 20 menit looping. Kalian bisa lihat kalau dalam kondisi default sebetulnya laptop udah bisa memberikan power di 150 watt. Dan ketika 1 menit dia langsung drop menuju kurang lebih sekitar 70 sampai dengan 85 watt, dan itu benar-benar naik turun ya. Tapi coba kalian perhatiin ketika laptopnya udah di modding, baik itu menggunakan stand-in ataupun menggunakan dashmat, untuk alasnya dia bisa memberikan power yang lebih tinggi ketika all core-nya udah load. Sekitar 90 watt, kadang-kadang dia masih spiking ke 95 watt atau ke 120 watt karena ada turbo. Tapi kesana-sananya dia tetap jauh lebih konsisten, nggak pernah drop sampai ke 70 watt. Bahkan paling dropnya itu masih ada di level 85 watt aja. Lalu untuk CPU temperatur saat menjalankan Cinebench stress test untuk R23, kalian bisa lihat kalau laptop ini ketika belum di modding itu menyentuh angka junction temperatur di sekitar 98 sampai dengan 100 derajat Celcius selama kurang lebih sekitar, bahkan ini nggak semenit tapi lebih dari 1 menit ya, udah sekitar 2 menit bahkan masuk ke 3 menit di 100 derajat Celcius, yang menyebabkan clock speednya tadi benar-benar naik turun nggak konsisten. Tapi kalau kalian perhatiin, ini ketika laptopnya menggunakan stand-in dan udah di mod, laptopnya bahkan nggak menyentuh angka junction temperatur sama sekali. Dia ketika jalan turbo itu di 86, setelahnya laptopnya stay di 78 sampai dengan 80-an derajat Celcius aja. Tapi apabila kalian menggunakan alas dashmat, kalian masih bisa ketemu dengan junction temperatur di 98 sampai dengan 100 derajat Celcius. Tapi setelahnya kalian mendapatkan temperatur yang sangat-sangat konsisten di sekitar 80-an derajat Celcius. Sekitar 88 sampai dengan 90 derajat Celcius. Lalu selanjutnya adalah pengujian untuk GPU clock di sini. Saat gue menjalankan 3D Mark Firestrike Ultra looping selama kurang lebih 9 sampai dengan 10 menit. Di sini kalian bisa lihat bahwa untuk spikingnya memang dia bisa ke 1900-an MHz. Tapi kesananya untuk chart yang warna biru alias pakai stand-in laptop ini, dia jauh lebih konsisten di 1500 lebih ya untuk megahertznya, dan itu rata.
Yang paling rendah di sini memang adalah untuk chart yang warna hijau dan juga chart yang warna merah. Ketika laptopnya belum dimoding, dia tuh benar-benar bisa dropping ke 1400 bahkan di bawah 1400 MHz. Tapi lebih konsisten apabila laptopnya udah dimoding dan menggunakan desmat di alas bawahnya. Meskipun ini worst case scenario, ternyata masih tetap jauh lebih baik. Bagaimana dengan GPU temperaturnya? Ini adalah GPU temperatur beserta GPU hotspot temperatur saat menjalankan 3D Mark Firestrike Ultra. Kalian bisa lihat sendiri bahwa temperatur ketika laptopnya belum dimoding itu menyentuh angka 80 lebih. Ini menyentuh 87 derajat Celcius sebetulnya. Dan untuk GPU hotspotnya itu udah nyentuh di angka 90 sampai dengan 91 derajat Celcius yang udah bikin was-was. Ketika laptopnya udah dimoding, GPU hotspot ini nggak menyentuh angka 90 derajat Celcius sama sekali. Bahkan untuk nyentuh angka 85 derajat Celcius aja sangat-sangat susah. Ketika laptopnya itu dikasih stand-in doang, nggak perlu pakai cooling pad, jadi cuma diangkat doang aja, GPU temperaturnya jadi adem banget. Lalu untuk GPU hotspotnya itu bahkan 80 derajat Celcius aja susah banget untuk nyentuh angka tersebut. Ketika menjalankan benchmark Shadow of the Tomb Raider, jadi ini skenario-nya CPU-nya load, GPU-nya juga load. Kalian bisa lihat temperaturnya di sini. Untuk CPU temperatur itu bisa menyentuh 100 derajat Celcius apabila laptopnya belum dimoding. Tapi ketika laptop ini udah dimoding dan untuk penggunaan desmat sebagai alasnya, kalian masih tetap nemuin angka 100 derajat, tapi nggak selama ketika kalian laptopnya itu belum dimoding. Lebih amannya memang apabila bagian bawahnya ini diangkat atau kalian menggunakan alas yang nggak seperti desmat. Jadi untuk penggunaan desmat ini hanya worst case aja. Jadi ketika udah diangkat atau alasnya itu bener-bener oke untuk intake laptop ini, laptopnya udah bisa memberikan temperatur sekitar 84 sampai dengan 90 derajat Celcius aja. Sementara untuk GPU-nya, kalian bisa lihat sendiri baik menggunakan desmat ataupun laptopnya ini diangkat dengan stand-in, temperatur GPU-nya jadi sangat-sangat beres, nggak menyentuh angka 87 derajat Celcius, bahkan nyentuh 80 aja itu udah syukur. Dan di sini apabila laptopnya itu diangkat bagian belakangnya dengan stand-in, suhunya ketika bermain game, GPU-nya cuma menyentuh angka 70-an derajat Celcius aja, sangat adem. Lalu benchmark selanjutnya yaitu adalah Adobe Premiere. Di sini sebetulnya hampir nggak terlihat perbedaannya, jadi benar-benar minor-minor aja. Yang paling cepat di sini tentu menggunakan stand, tapi selisihnya sebetulnya hanya sekitar 2 detik ya rata-ratanya. DaVinci Resolve juga kurang lebih seperti itu. Penggunaan desmat di sini memang jadi agak sedikit lambat, tapi gua rasa ini hanya anomali aja. Kalau memang gua running 2 kali atau 3 kali, gua rasa hasilnya juga masih bakalan mirip-mirip. Untuk Blender benchmark juga kurang lebih seperti itu. Secara kemampuan CPU all-core, memang tadi kita lihat rata-ratanya semua di Cinebench R23 sekitar 9 ribuan ya, jadi wajar kalau CPU performance untuk dipakai rendering, performance-nya itu masih mirip-mirip. Target gua juga memang bukan menginginkan performance-nya itu jadi lebih dan tumpah-tumpah, tapi memang jauh lebih efektif aja dan jauh lebih bikin kita nggak parno gitu. Perbedaannya ada di kemampuan GPU-nya memang. Untuk penggunaan liquid metal di GPU ini sangat-sangat berpengaruh karena kemampuan dari GPU-nya jadi jauh lebih konsisten. Seperti di 3D Mark Firestrike Ultra, kita mendapatkan peningkatan performance di sini kurang lebih sekitar 200 sampai dengan 300 poin, dan ini tentu bisa dihasilkan karena clock speed dari GPU-nya jauh lebih stabil daripada sebelumnya, disertai dengan suhu yang jauh lebih beres. Dan kita juga udah melakukan undervolting di sini untuk GPU-nya. Jadi efisiensinya jauh lebih terlihat lah. Dan untuk 3D Mark Time Spy-nya di sini juga mendapatkan improvement dari 9810 untuk grafik score-nya menjadi sekitar 10.000 lebih. Dan ini improvement yang sangat-sangat luar biasa, tentunya mendapatkan improvement sekitar 5 sampai dengan 7% untuk GPU performance-nya. Dan ini kalian tetap nggak mengurangi GPU atau power limit atau TGP-nya ya. GPU-nya tetap berjalan di 115 watt apabila kalian ngecek dengan 3D Mark Firestrike Ultra saat kalian menjalankan stress test. Lalu performance yang stabil dan konsisten ini juga pastinya ada impact ketika kalian bermain game. Seperti Cyberpunk 2077 menggunakan setting yang sama seperti video sebelumnya, ini mendapatkan improvement sekitar 6 FPS untuk rata-ratanya dan 1% minimumnya juga naik cukup jauh. Death Stranding bahkan mendapatkan improvement yang luar biasa di sini, hampir 30% improve-nya. Ini dikarenakan tentu temperatur yang jauh lebih baik, clock speed yang berjalan jauh lebih stabil juga ya.
Jadi sebetulnya Axio Pongo 7 ini bukan laptop yang dikategorikan pelan sih. Jadi sebetulnya udah cukup kenceng. Lalu di Hogwarts Legacy juga dari rata-rata 38 menjadi 45 fps, tapi memang 1% minimum fps-nya masih sangat-sangat rendah karena memang single core dari prosesornya itu sendiri yang memang mentoknya udah segitu. Selanjutnya itu adalah Horizon Zero Dawn juga mendapatkan improvement yang sangat-sangat luar biasa dari rata-rata 81 fps naik menjadi 91 sampai dengan 95 fps ketika kita udah modding dan GPU-nya menggunakan liquid metal. Shadow of the Tomb Raider juga mendapatkan improvement lebih dari 10 fps di sini dari 83 rata-ratanya menjadi sekitar 95 sampai dengan 96 fps dan 1% minimum fps-nya juga jadi sangat-sangat bagus. Bahkan di Valorant, apabila kalian pingin ngincer 144 Hz tanpa ngalamin stutter gara-gara 1% minimum FPS, sebetulnya laptop ini udah bisa juga karena ternyata setelah melakukan modding, melakukan tuning, laptop ini bisa mendapatkan rata-rata di 200 FPS dengan 1% minimum FPS di atas 125. Jadi ini ada yang 125, ada yang 144. Jadi sebetulnya Axio Pongo 7 ternyata keren juga nih. Oke, kurang lebih segitu ya untuk pembahasan Axio Pongo 7 ini. Itu berarti tandanya utang gua udah lunas untuk memodifikasi dan juga melakukan tuning pada Axio Pongo 7. Gua sangat-sangat happy mengerjakan Axio Pongo 7 ini karena ternyata memang Axio Pongo 7 punya potensi yang sebetulnya sangat-sangat luar biasa. Mungkin gak harus menggunakan liquid metal dari bawaan pabriknya, tapi mungkin dari segi airflow diberesin aja dengan tuning yang memang udah cukup baik dari bawaan pabrik. Kayaknya laptop ini bakalan jadi laris manis banget di pasaran karena faktanya sebetulnya coolingnya sanggup menahan level 115 watt untuk GPU-nya dan coolingnya bahkan bisa menghandle 120 watt. Jadi sebetulnya udah sangat-sangat baik dari segi pendingin. Pendinginnya tidak buruk, jadi hanya dari segi airflow-nya aja yang memang sebetulnya masih agak-agak kurang. Dan yang kurang itu ya adalah di bagian tuningnya. Jadi gua rasa kayaknya tim dari Axio nggak mesti harus terima beres apa yang dari OEM berikan, tapi mungkin tim R&D-nya bisa melakukan tuning-tuning lagi dan dibikin set default untuk seluruh Axio Pongo series mereka. Dan itu akan membuat Axio Pongo jadi jauh lebih baik dan bisa diterapin di seri laptop yang sekarang kalau misalkan BIOS-nya bisa di flash sama Axio atau dihadirkan di Axio Pongo berikutnya. Oh ya, laptop ini juga tentunya bakalan gua jual balik karena gua nggak pakai untuk harian dan gua akan jual di Tokopedia-nya Gaptek dengan harga Rp13.799.000. Tentunya garansi udah hangus dan kondisinya kalian bisa lihat tadi seperti di video bahwa bagian bawah belakangnya udah dilubang-lubangin seperti itu. Tapi sebagai bonus juga karena garansinya udah void, gue akan bonusin NVMe SSD 512GB yang sempat gue bahas juga, yaitu adalah NVMe dari Cube Gaming. NVMe-nya nggak berbeda jauh dengan NVMe bawaannya yaitu VC Pro, jadi gue rasa udah cukup oke untuk secondary storage, jadi totalnya udah 1TB untuk ngegantiin masa garansi yang udah habis aja lah. Siapa tahu ada yang mau beli buat nge-cashbackin laptop ini karena ya cukup panjang lah perjalanan laptop Axio Pongo 7 ini. Gua nggak bikin modifikasi-modifikasi yang lain untuk Axio Pongo 7 ini, cukup jadi udah tamat untuk konten Axio Pongo 7 yang dimodifikasi. Buat kalian yang memang tertarik dengan Axio Pongo 7 yang memang udah dimodif menggunakan liquid metal dan tambahan NVMe SSD minus garansi yang udah angus, silahkan cek di kolom deskripsi aja untuk link pembeliannya. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.